Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Komunikasi Pendidikan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Komarudin, NPM 21186206158. Di sini kami akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama ada komponen komunikasi, yang kedua ada fungsi komunikasi, dan yang ketiga ada prinsip komunikasi, dan ada model komunikasi. Baik, mari kita menuju ke materi yang pertama, yaitu ada komponen komunikasi. Dalam komponen komunikasi terdapat 7 hal, yakni ada sumber informasi, yang kedua ada pesan, yang ketiga ada saluran atau media, yang keempat ada penerima, lalu ada efek, ada umpan balik atau feedback, dan ada gangguan komunikasi. Yang pertama, sumber informasi. Sumber informasi adalah pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Yang kedua, ada pesan. Pesan adalah apa yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Lalu ada saluran atau media. Ya, ini adalah alat atau wahana yang digunakan sumber atau pengirim pesan untuk menyampaikan pesannya kepada penerima. Lalu ada penerima itu sendiri. Penerima pesan ini adalah seseorang yang menerima pesan dari si pengirim pesan. Selanjutnya, ada efek. Efek adalah apa yang terjadi pada si penerima pesan setelah menerima pesan. Bisa jadi hal yang ditimbulkan si penerima pesan menjadi senang, menjadi sedih, marah, atau perubahan-perubahan sebagainya seperti itu. Lalu ada umpan balik atau feedback. Ya, ini adalah respon penerima pesan yang mampu mempengaruhi si pengirim pesan untuk komunikasi selanjutnya. Dan yang terakhir ada gangguan atau kendala komunikasi. Ya, gangguan atau kendala komunikasi terjadi jika terdapat intervensi yang mengganggu salah satu komponen komunikasi, sehingga proses komunikasi tidak berlangsung secara efektif. Kemudian ada fungsi komunikasi yang akan disampaikan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Nita Kamila dengan nomor NPM 21186206177. Selanjutnya adalah fungsi komunikasi. Dengan berkomunikasilah manusia bisa mendapatkan rujukan dan pedoman untuk mengartikan situasi apapun yang ia hadapi dalam kehidupan. Fungsi ritual dilakukan secara kolektif atau bersama, seperti upacara, perayaan, kegiatan keagamaan yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu oleh komunitas atau umat beragama tertentu yang dalam antropologi disebut rites of passage. Fungsi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum, yaitu menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, untuk mengubah perilaku, atau menggerakkan tindakan untuk bertujuan menghibur. Fungsi ekspresif untuk menyampaikan dan menyalurkan emosi, perasaan, dan pikiran. Perasaan-perasaan tersebut bisa disalurkan melalui simbol-simbol verbal atau non-verbal. Fungsi komunikasi sebagai pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Banyak ditemukan dalam pembelajaran langsung atau direct learning yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Fungsi komunikasi sebagai pembentukan sikap dan nilai. Komunikasi juga berfungsi sebagai pengembangan sikap dan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus suatu bangsa. Baiklah, selanjutnya ada prinsip komunikasi. Jadi prinsip dasar komunikasi ada 3. Komunikasi terjadi pada 2 orang, yakni komunikasi hanya bisa terjadi bila terdapat pertukaran pengalaman yang sama antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi.
Lalu yang kedua, ketika terjadi proses komunikasi, informasi tidak sepenuhnya dapat diterima sebagai sebuah insan, bukan hal yang utuh. Jadi jika daerah tumpang tindih seperti ini menyebar menutupi lingkaran A atau B menuju terbentuknya suatu lingkaran yang sama, maka makin besar kemungkinan tercipta suatu proses komunikasi yang efektif atau mengena. Demikian juga berlaku sebaliknya. Lalu yang ketiga, ketika informasi diterima utuh, apa yang disampaikan komunikator diterima 100% oleh komunikan. Jadi jika kedua lingkaran tersebut tidak akan bisa saling menutup secara penuh 100%, karena dalam konteks komunikasi antar manusia tidak pernah ada manusia di atas bumi ini yang memiliki perilaku, karakter, dan sifat yang persis sama sekalipun mereka dilahirkan secara kembar. Saya di sini akan menginterpretasikan tentang model komunikasi. Pengertian model komunikasi yaitu gambaran sederhana dari proses komunikasi yang saya kaitkan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Dengan demikian, model dapat diartikan sebagai presentasi dari suatu acara komunikasi. Fungsi dan manfaat model. Bagi diri manusia sendiri, model komunikasi menggerakkan sebuah kreativitas sebagai imajinasi, mengendalikan diri sendiri. Kematangan berpikir bagi diri manusia lainnya meningkatkan manusia relations mengatasi konflik, berbagi pengalaman dan pengetahuan. Masa publik, semangat solidaritas bagi masa memperbaiki informasi, mendidik dan menghibur. Sebagian contoh dari model komunikasi. Ada 4 macam, yaitu model RS, model Aristoteles, model LAS, model Bero, model TUPS. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.